Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidzah dan seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah. Untuk sekian kalinya, mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-20 ya. 20 apa 21 Pak ya? 21. Ada yang 20, ada yang 21 Pak ya? Memang di Indonesia tahun ini ada perbedaan khususnya antara Muhammadiyah dan pemerintah. Ada yang mengawali di hari Rabu yang sekarang berarti masuki malam yang ke-21, dan ada yang mengawali di hari Kamis dan sekarang memasuki malam yang ke-20. Tapi ada juga satu golongan yang pada hari itu langsung lebaran. Jadi bukan berselisih kapan memulai Ramadan, tapi langsung menentukan hari itu dia lebaran ya. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diizinkan dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala sampai malam ini kita masih kuat, kita masih sabar untuk berada di tempat yang mulia ini. Di malam yang ke-20 ini, di mana kekuatan fisik kita sudah mulai berkurang karena kita sudah berpuasa 19 hari. Kalau pagi-pagi bahkan siang hari, perut kita sudah mulai agak terasa perih Bapak Ibu. Berbeda dengan seminggu awal bulan suci Ramadan, stamina kita masih kuat. Tapi alhamdulillah rabbil alamin, dengan sisa-sisa kekuatan kita itu disokong dengan kekuatan iman kita kepada Allah, kita bisa meninggalkan rumah kita, tempat nyaman, makanan, minuman, sisa takjil kita, untuk berada di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita kelak pantas mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah, karena kita terus berusaha menjalankan sunnah-sunnahnya, dan kita juga sering menyebut namanya dengan berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semua itu adalah bukti kecintaan dan kepatuhan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan, kita cita-citakan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kultum kita malam ini adalah Ramadan dan kesolehan sosial. Di dalam Islam, iman itu harus mencakup 3 aspek, harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama adalah unsur hati, kedua unsur lisan, yang ketiga unsur perbuatan. Makanya dalam buku-buku akidah itu dikasih definisi al-imanu huwa al-iqrar bil qalbi wal qawlu bil lisan wal amalu bil jawarih.
pengakuan di dalam hati, kemudian dilafadzkan secara lisan dan dibuktikan di dalam amal perbuatan. Itulah yang disebut dengan iman. Dan yang paling pokok di antara tiga unsur itu adalah unsur hati. Karena hati itu adalah motor dari lisan kita dan motor dari amal perbuatan kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan adalah cerminan dari isi hati kita masing-masing. Makanya kata baginda Rasulullah, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Fa idza saluhat saluha sairu amalihi. Kalau segumpal darah itu baik, maka ucapannya dan perbuatannya akan baik. Wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Kalau segumpal darah itu rusak, maka perbuatannya dan ucapannya juga akan rusak. Ala wahiyal qalbu. Itulah kata baginda Rasulullah yang disebut dengan hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa itu adalah panggilan keimanan. Orang-orang yang lemah imannya tidak akan mendengar panggilan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Atau dia hanya bisa mendengar sehari dua hari, ya setelah itu kembali tidak mendengar. Buktinya memang semakin hari semakin banyak kita lihat, kita saksikan di jalan-jalan raya maupun jalan-jalan kecil, orang yang sudah menampakkan secara zahir tidak berpuasa. Ya, khususnya yang ahli hisab, yang ahli hisab itu yang bisa kita lihat Bapak Ibu ya, baik di jalanan sedang bekerja. Kalau yang makan masih ada malu-malunya. Kadang-kadang di warung kita hanya melihat kaki, kaki banyak gitu, tapi badannya nggak kelihatan. Nah itu ya salah satu fenomena di bulan suci Ramadan. Warung buka, tapi yang kelihatan hanya kakinya. Nah, jadi semakin hari itu godaan orang untuk memperkuat dan menebalkan keimanannya itu semakin berat. Makanya semakin hari semakin banyak kita saksikan orang-orang sudah berani melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala atau meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena imannya memang belum siap. Imannya belum bisa menampung besarnya perintah Allah berupa puasa Ramadan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Ramadan itu berkaitan erat dengan keimanan, maka salah satu hal yang ingin ditonjolkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah setiap muslim harus meningkatkan kesolehan sosialnya di bulan suci Ramadan. Kan memang kita saksikan sendiri Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan itu memang bulan yang spesial. Kalau kita tadi dengar laporan panitia misalnya, sudah berapa banyak donasi atau zakat yang sudah terkumpul di Masjid Al-Muhajirin ini selama bulan suci Ramadan. Dan itu mungkin tidak ada di bulan-bulan lain. Karena memang baginda Rasulullah sangat menganjurkan kita untuk memperkuat, memperbanyak lagi kesolehan sosial kita. Karena memang kesolehan itu ada dua macam, Bu, kata para ulama itu. Yang pertama kesolehan ritual. Kesolehan ritual itu kesolehan yang bersifat mahdoh, murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya berupa doa-doa, ibadah-ibadah
yang memang langsung kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk puasa itu sendiri, itu puasa mahdhah. Makanya kata Allah dalam hadis qudsi, as-siyamu, puasa itu milikku, untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan balasan. Termasuk juga membaca Al-Qur'an, termasuk juga sholat, baik yang wajib maupun sunnah, qiyamul lail kita, itu adalah kesolehan ritual kita. Tapi baginda Rasulullah atau Islam itu tidak hanya menyuruh kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita dalam artian kesolehan ritual kita, tapi juga dianjurkan untuk meningkatkan juga kesolehan sosial. Karena itu adalah bagian daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada hadis yang sangat populer yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang, kata baginda Rasulullah, sampai dia mencintai untuk saudara-saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Bagaimana kita mengharap kebaikan-kebaikan terus mengalir kepada kita? Kita ingin diperlakukan dengan baik oleh tetangga kita misalnya. Kita ingin diperlakukan baik oleh anak-anak kita, keluarga kita. Kita ingin diperlakukan baik oleh seluruh di lingkungan kita. Nah, keinginan itu juga kita harapkan terjadi kepada orang lain, sehingga kita memperlakukan orang lain seperti harapan kita memperlakukan orang lain memperlakukan kepada kita. Jangan sampai kita ingin dihormati, ingin diperlakukan dengan baik, tapi kita tidak menghormati orang lain. Kita tidak memperlakukan orang lain dengan baik. Itu tidak sempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata baginda Rasulullah, salah satu unsur yang menyempurnakan keimanan kita adalah bagaimana kesolehan kita kepada sesama manusia. Dan itu adalah bagian daripada iman. La yu'minu ahadukum, kata Nabi, tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian. Maka keimanan itu tidak selalu berkait dengan kesolehan ritual. Sholat kita baik, puasa kita baik, haji kita sudah berkali-kali, umrah kita sudah berkali-kali. Tapi juga kesolehan itu adalah kesolehan sosial yang perlu dan dianjurkan oleh ajaran agama Islam. Itulah indahnya agama Islam. Umatnya tidak selalu diperintah untuk selalu ada di masjid, sholat selalu di masjid, tidak keluar rumah, tidak bekerja dan sebagainya. Tapi Islam juga menganjurkan untuk berusaha, untuk bekerja. Agar apa? Agar kita bisa menebar kebaikan, kemanfaatan kepada sesama, khususnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di bulan suci Ramadan ini kita semuanya dilatih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya menebalkan keimanan dalam artian ibadah ritual kita, tapi juga kesolehan sosial kita. Ya, salah satu yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sebagai cerminan kesolehan sosial kita adalah berbagi takjil. Maka kalau di masjid ini sudah dikelola dengan baik oleh majelis taklim, nah itu adalah bagian dari kesolehan sosial. Maka kita harus ikut andil, ikut bekerja sama untuk mensupport bagaimana kesolehan sosial itu bisa dikerjakan secara bersama-sama. Karena sesuatu yang besar itu susah terwujud kalau tidak ada kerjasama, tidak ada kesolehan sosial. Masjid ini megah itu karena ada kesolehan sosial di antara jamaahnya, di antara warga PPI. Coba kalau semuanya egois misalnya, yang punya kekayaan untuk dirinya sendiri,
yang punya ilmu untuk dirinya sendiri, yang punya ini untuk dirinya sendiri, tanpa memberikan kepedulian kepada masjid ini, mustahil masjid ini bisa berdiri dengan seindah ini. Nah, ini adalah cerminan bahwa di Masjid Muhajirin ini jamaahnya tidak hanya mengejar kesolehan ritual, tapi juga kesolehan sosial selalu dibangun dan dilatih, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya kata baginda Rasulullah, man fattara shaiman falahu ajrun mislu ajri fa'ilihi min ghairi ayyanqus min ajrihi syai'un. Orang yang memberikan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa yang menikmati takjil dari kita. Itu memang stimulus dari baginda Rasulullah supaya kita di bulan suci Ramadan itu banyak berbagi. Ya minimal kalau memang benar-benar nggak kuat itu seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu ya. Ya, ikut andil bersama-sama memberikan takjil di masjid ini. Itu kalau tidak kuat. Bagi orang yang kuat harus setiap hari. Harus setiap hari bagi orang yang kuat, yang mampu. Tapi bagi yang tidak mampu harus itu. Tidak ada makanan, minimal minuman harus sampai ke masjid. Harus pernah diminum orang lain ketika takjil, atau hanya sekedar teh manis. Jadi harus berusaha dengan keras bagaimana di bulan suci Ramadan ini kita pernah berbagi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Insya Allah kita semuanya mampu kalau ada niat di dalam diri kita. Ya kadang-kadang memang niat itu yang lemah. Sudah ada si A, insya Allah beres dah. Sudah ada Pak Haji itu, insya Allah aman. Nah, itu yang membuat kita kadang-kadang kemudian sampai Ramadan ke Ramadan tidak pernah memberikan takjil. Karena sudah mengandalkan orang lain. Padahal kita punya kemampuan meskipun hanya membawa teh manis setekok gitu. Dan itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi ketika takjil itu bukan hanya nasi box, nasi kebuli, itu yang luar biasa. Satu teko teh manis anget itu yang pertama kali diminum oleh orang di masjid itu. Itu yang pertama kali diteguk. Khususnya orang-orang yang sudah tua-tua Bapak Ibu. Kalau anak-anak itu yang manis-manis, yang dingin-dingin. Tapi kalau usia saya ini udah yang anget-anget itu. Ya teh manis dengan kurma 3 biji udah alhamdulillahirabbil alamin. Dan itu pahalanya luar biasa loh. Hanya memberikan makanan seperti itu. Makanya jangan selalu kita menganggap memberikan sedekah itu kalau sudah banyak duit, kemudian akan makanan lezat yang kita berikan. Tidak. Sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan kata baginda Rasulullah itu walau bijur atimain, walaupun hanya dengan seteguk air, kita dianjurkan untuk bersedekah di bulan suci Ramadan hanya dengan seteguk air. Insya Allah minimal 1 dus air mineral kita mah kuat Bapak Ibu ya. Kuat apa tidak kuat Bapak Ibu? Kuat ya insya Allah ya. Insya Allah. Makanya kalau sampai detik ini belum pernah kita memberikan takjil, ayo masih ada 10 hari lagi. Jangan sampai kelewatan. Ini kesempatan emas besar bagaimana kita mendapatkan pahala dan keberkahan di bulan suci Ramadan. Nanti kemudian kita tutup dengan kewajiban berzakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Itu juga adalah kesolehan sosial kita, khususnya di bulan suci Ramadan. Selanjutnya juga ditutup dengan THR. Nah, itu kan adanya di bulan suci Ramadan Bapak Ibu ya. Di luar bulan Ramadan nggak ada. Hari raya Idul Adha tidak ada THR. Itu khusus di bulan suci Ramadan. Hari raya Idul Fitri. Karena memang selain Islam menganjurkan, itu juga direspon oleh negara kita itu. Kewajiban memberikan THR. Termasuk ke pengurus masjid ya. Tugas-tugas masjid. THR akan membuat mereka bahagia, senang di hari raya.
Bapak Ibu yang nanti Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan suci Ramadan ini mari ya, kita kuatkan kembali selain kesolehan ritual ibadah mahdhah kita kepada Allah, juga perkuat dengan kesolehan sosial kita, ibadah sosial kita yang sudah banyak kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, tapi memang belum seluruh umat Islam mengambil kepedulian dalam hal tersebut. Ya, masih banyak orang Islam yang tidak ambil alih gitu. Entah menyumbang menyumbang apa gitu. Padahal pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pahala yang terus mengalir kepada kita meskipun kita sudah meninggal itu ternyata ibadah sosial, Bu ya, kesolehan sosial. Idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min salasin. Kalau seorang Bani Adam sudah meninggal, semuanya akan terputus dari pahala kecuali 3 hal. Dan 3 hal itu adalah ibadah sosial, sedekah jariyah. Itu ibadah sosial. Ya kan? Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, yang selalu diamalkan secara generasi, diajarkan, diwariskan dari generasi ke generasi, dan itu adalah ibadah sosial. Awaladin solihin, atau anak soleh yada'ulah, yang selalu mendoakannya, dan itu juga ibadah sosial. Jadi ibadah, satu-satunya ibadah yang pahalanya terus mengalir meskipun kita sudah meninggal, itu adalah ibadah sosial. Sementara ibadah mahdhah, ibadah ritual itu kalau sudah kita meninggal, putus dah pahala kita. Kalau kita sudah meninggal, kita tidak akan mendapatkan lagi pahala dari sholat kita, dari bacaan Quran kita, dari puasa kita. Tapi ibadah sosial, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak soleh yang mendoakan, atau murid soleh yang mendoakan, itulah yang akan terus mengalir kepada kita meskipun kita sudah berkalang tanah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini tidak hanya keimanan dan ketakwaan secara mahdhah, secara ritual yang meningkat, tapi mudah-mudahan menumbuhkan juga kesadaran kita untuk meningkatkan kesolehan sosial di masyarakat kita khususnya. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kita hidayah, bimbingan untuk terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mengabdi murni kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun melalui ibadah-ibadah sosial yang mungkin bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak menjadi bekal terbaik kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.